Mengapa Kejagung pamer tembok uang 6,6 triliun rupiah sitaan korupsi? Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Kejaksaan Agung yang kembali memamerkan tumpukan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil dari penyelamatan keuangan negara. Apa yang dapat kita kritisi dari peristiwa ini? Pertama, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengatakan hal tersebut tidak substansial dan hanya pencitraan semata. Upaya memamerkan uang hasil rampasan merupakan langkah yang tidak substansial dan hanya bersifat pencitraan belaka, kata Wana dalam keterangan tertulis Kamis 25 Desember 2025. Wana mengatakan laporan ICW pada Desember 2024 mencatat nilai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sekitar 300 triliun rupiah. Namun pengembalian kerugian keuangan negara hanya 4,8%. Artinya kinerja penegak hukum untuk merampas aset dan mengembalikan kerugian keuangan negara tidak berhasil, kata dia. Berdasarkan hal itu, ICW mendesak agar pemerintah berfokus kepada hal yang substansial, yaitu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua, sebelumnya pada tanggal 20 Oktober 2025 yang lalu, Kejaksaan Agung juga memamerkan uang pengganti sebesar 13 triliun rupiah hasil penindakan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dari terdakwa korporasi. Meski tumpukan uang yang dipamerkan di gedung Kejaksaan Agung kala itu ternyata jumlahnya tidak sampai setengahnya. Menurut pendapat Muhammad Akhyar Adnan, dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, secara resmi pemaparan uang bertujuan menunjukkan keberhasilan aparat dalam menindak kejahatan sekaligus menyampaikan pesan bahwa hukum berlaku tanpa diskriminasi. Namun secara logis sulit membayangkan koruptor menyimpan uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Dalam praktek modern, organisasi hanya mengenal apa yang disebut dengan petty cash, yaitu untuk kebutuhan harian, bukan untuk menyimpan uang dalam jumlah besar. Faktanya, hasil kejahatan finansial umumnya disamarkan melalui aset, investasi, atau rekening bank agar lebih sulit untuk dilacak. Uang tunai yang dipamerkan biasanya berasal dari akumulasi penyitaan dari berbagai kasus dan lokasi, bukan hasil satu transaksi atau satu pelaku. Kasus besar lainnya seperti korupsi, proyek EKTP, atau penyimpangan dana bansos sebelumnya menunjukkan bahwa uang sitaan merupakan gabungan dari berbagai titik perampasan. Dengan kata lain, aksi pamer uang ini bersifat simbolik dan tidak sepenuhnya mencerminkan cara kerja dari para koruptor. Ketiga, dari perspektif sosial, fenomena ini memberi kepuasan instan bagi masyarakat. Namun ada resiko munculnya budaya sensasionalisme yang justru menutupi hal yang penting seperti hak tersangka, proses peradilan yang adil, dan juga transparansi hukum. Jika hanya dianggap pencitraan, praktek ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Secara hukum, masalah lain yang penting adalah mekanisme penyimpanan dan pengamanan uang sebagai barang bukti. Tata kelola yang lemah bisa membuka peluang penyalahgunaan dan merugikan proses persidangan. Akuntabilitas dan transparansi seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengelolaan aset sitaan. Yang keempat, fenomena ini menunjukkan dilema. Aparat penegak hukum sering terjebak dalam politik pencitraan yang menekankan kesan publik daripada substansi hukum. Padahal penegakan hukum idealnya berfokus pada keadilan, penghormatan hak asasi, dan transparansi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip tersebut demi efek dramatis. Apalagi RUU perampasan aset jauh dari tuntas. Oleh karena itu, praktek pamer uang hasil sitaan perlu dievaluasi. Aparat sebaiknya mengutamakan komunikasi publik yang edukatif, menekankan proses hukum yang jelas, dan menegaskan akuntabilitas. Langkah ini lebih bermanfaat dibandingkan menampilkan tumpukan uang yang meski spektakuler berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat. Paham sampai di sini? Salam melek politik.